Selamat datang kembali di materi fisika dasar. Kita akan lanjut di materi listrik dan magnet, yaitu tentang muatan dan interaksinya. Seperti itu. Jadi yang pertama itu adalah kalau kita berhubungan dengan kuantitas fisis, gitu, sifat dari fisis suatu benda itu, misalkan kita punya sebuah partikel yang di sini. Tentunya ada beberapa sifat yang bisa kita ketahui. Yang pertama adalah kita bisa mengetahui masanya. Ini nanti berhubungan dengan mekanika kalau misalkan massa itu. Jadi massa, nanti si massa ini bergeraknya seperti apa gitu kalau dipengaruhi oleh gaya luar. Seperti itu. Salah satu contohnya gaya luarnya itu adalah gravitasi. Seperti itu. Dan ada lagi, belum. Jadi contohnya kalau misalkan sebuah partikel ternyata ada gaya gravitasi ke bawah, nanti dia akan tertarik ke bawah. Kalau misalnya gaya gravitasinya ternyata agak melenceng, miring gini, atau miring ke sebelah sana, itu nanti ya bergantung dengan gaya yang menarik dia gitu. Jadi contohnya kalau misalkan kita berada di bumi, misalkan ada beberapa partikel seperti ini, tentunya dia nanti tertariknya itu oleh gaya gravitasinya itu terhadap inti dari si bumi ini. Jadi arahnya nanti akan berbeda dari partikel ke partikel gitu. Seperti itu. Nah, dua sifat yang lain itu adalah sifat muatan dan spin. Nah, muatan ini itu akan memberikan sifat yang itu sifat listriknya, dan spin ini yang akan memberikan sifat dari sifat magnetnya. Karena berhubungan dengan bagian listrik dan magnet gitu. Nah, nanti yang diamati itu biasanya medan listriknya dan medan magnetnya. Nanti untuk medan sendiri ada bagian khusus untuk menjelaskan tentang medannya nantinya. Dan nanti kalau misalkan medan listrik dan medan magnet itu sudah bergabung, itu nanti menjadi gelombang elektromagnetik, elektronik, ya muatan dan spin itu bergabung menjadi sebuah sifat yang bersama, dan ini yang digunakan untuk banyak hal seperti telekomunikasi untuk komunikasi internet ini juga membutuhkan gelombang elektromagnetik untuk bisa sampai dari ruangan saya sampai ke semuanya di sana, gitu. Ke kalian semua di sana. Seperti itu. Kita akan fokus dulu ke sifat dari muatannya. Muatan itu simbolnya itu adalah Q. Ya, untuk muatan itu ada beberapa tipe muatan, yaitu yang pertama muatan positif, yang kedua muatan negatif, dan muatan netral. Nah, jadi kalau misalkan kita kembali ke atom, itu tentunya ada inti atomnya dan elektron yang mengelilingi inti ini gitu. Nah, di dalam inti ini itu adalah kombinasi antara muatan positif dan muatan netral, yaitu proton dan neutron, seperti itu. Nah, satuan dari muatan ini itu adalah coulomb. Jadi untuk satu elektron itu sama dengan minus 1,6 10 pangkat minus 19 coulomb. Kalau untuk yang proton itu bedanya itu di sini hanya positif. Jadi muatannya kalau yang elektron itu negatif, yang proton itu positif. Sedangkan untuk yang neutron itu karena sifatnya netral, jadi tidak memiliki muatan. Seperti itu. Nah, yang jadi pertanyaan itu adalah kalau kita punya banyak sekali partikel dengan muatan tertentu, bagaimana sih si partikel itu akan berinteraksi gitu, partikel yang memiliki muatan itu. Nah, interaksi dari partikel itu bisa digambarkan oleh hukum Coulomb. Jadi ini diusulkan oleh Charles Augustin de Coulomb. Itu gaya ketika ada dua buah muatan atau lebih itu pada jarak tertentu itu mengikuti hukum Coulomb ini gitu. Jadinya mungkin ini sudah banyak dikenal juga, F sama dengan K Q1 Q2 dibagi R kuadrat. Tapi maksudnya adalah bagaimana muatan 1 dan 2 itu berinteraksi pada jarak tertentu, itu akan menghasilkan gaya tertentu gitu. Kita bisa juga menggambarkan si K ini dengan diurai lagi gitu. Jadi 1/4V epsilon 0. Tapi ini hanya konstanta saja juga, yang untuk membantu supaya cocok dengan hasil sebenarnya, seperti itu. Jadi muatan ini bisa positif, bisa negatif, bisa positif-positif atau negatif-negatif atau netral gitu nantinya.
untuk K-nya ini nanti kita sebut sebagai konstanta Coulomb. Untuk yang epsilon 0 ini adalah permitivitas vakum, yaitu seberapa mudah partikel dipengaruhi oleh medan listrik gitu. Jadi kalau misalkan mendekati ke 0 berarti dia sangat tidak bisa dipengaruhi medan listrik. Kalau semakin besar berarti semakin mudah dipengaruhi medan listrik. Dan nilainya ini kalau yang epsilon 0 ini sudah tetap. Jadi nilainya itu adalah 8,8541 10 pangkat 12 farad per meter. Kalau untuk yang K ini 8,9 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Seperti itu. Nah, si hukum Coulomb ini akan memberikan sifat atau bagaimana interaksinya itu bergantung dengan tipe muatannya. Kalau muatannya sama, bisa positif-positif, bisa negatif-negatif, itu maka nanti gayanya itu akan lebih besar daripada 0 atau tolak-menolak. Jadi kalau ada dua buah muatan, dia yang sama dia akan tolak menolak, dia tidak akan tarik menarik. Tapi kalau misalkan muatannya itu berbeda, itu gayanya itu akan menjadi negatif dan akan menyebabkan si partikel itu akan tarik menarik seperti itu. Nah, untuk membuktikan hukum Coulomb itu, Coulomb membuat sebuah alat yang disebut dengan Coulomb torsion balance. Jadi ada sebuah ya di sini ada apa? Namanya ada dua buah bola yang diberi muatan, nantinya diberi muatannya bisa dari atas ini. Jadi yang pertama ada sebuah ya bola kecil itu yang bermuatan positif, bola besi di sini. Lalu ada yang biru ini bola tembaga yang nanti kita bisa beri muatan positif atau negatif gitu. Jadi si bola tembaga ini itu terikat oleh ya seperti untai tali atau ya sangat tipis gitu, bisa berotasi. Tujuannya adalah kalau kita memberikan muatan yang sama dengan si bola besi ini, nanti dia akan memutar menjauh atau mendekat gitu. Jadi tujuannya itu adalah Coulomb torsion balance itu untuk seperti itu. Nah nanti kalau misalkan ternyata kita induksi dengan muatan yang sama, nanti dia akan tolak menolak. Tapi kalau misalkan kita berikan muatan yang berbeda, nanti dia akan mendekati ke ya si muatan yang merah ini, yang bola besi ini. Seperti itu. Jadi Coulomb ini mendapatkan persamaan yang sebelumnya itu berdasarkan eksperimen ini gitu. Jadi dia bisa tahu seberapa jauh dia menolak, dan ada konstanta K itu berdasarkan pencocokan supaya sama dengan realitanya seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan kita punya muatan gitu, misalkan ada 4 seperti ini. Kalau misalkan kita hanya melihat dari yang samanya saja, negatif dengan negatif, positif dengan positif gitu, dia tentunya akan tolak menolak gitu. Kalau di antara dua ini, jadi anggap saja yang di tengahnya itu tidak berinteraksi. Tapi kalau misalkan antara yang negatif dengan yang positif, ini nanti akan tarik menarik gitu. Seperti itu. Kalau misalkan ada yang ditambahkan muatan netral, maka tidak akan ada interaksi terhadap muatan netral ini, karena pengaruh muatannya itu hanya 0, jadi tidak akan mengubah apapun gitu. Jadi dia tidak akan ditolak atau tidak akan ditarik. Muatan netral ini akan bergerak dengan bebas tanpa ada gangguan nantinya. Seperti itu. Nah, untuk eksperimen yang modern itu menggunakan ya seperti ini, eksperimen interaksi muatan itu. Jadi yang dibutuhkan itu ada 2 buah benda, yaitu karet dan kaca gitu nantinya. Nanti karet ini harus diusap oleh bulu, bisa bulu kucing atau bulu, kalau di textbook itu bulu kucing atau bulu kelinci. Nanti kalau kita usap-usap si karet itu, dia akan membuat muatan negatif. Sedangkan untuk kaca, kalau kita usap menggunakan kain sutra, itu akan menghasilkan muatan positif gitu. Jadi untuk kasus yang pertama, kalau misalkan sudah diusap oleh bulu itu, karet itu, nanti ketika didekatkan dia akan berotasi menjauh gitu. Jadi menjauh itu karena menolak gitu nantinya. Sedangkan kalau gelas dengan gelas itu juga sama, karena dia muatannya sama, dia akan berputar menjauh gitu, tolak menolak. Tapi lain halnya kalau misalkan
si gelas dengan si karet ini gitu. Nanti dia akan rotasinya akan kebalikannya dan ini akan tarik menarik gitu. Seperti itu. Nah, salah satu sifat dari muatan itu adalah kuantisasi muatan. Jadi semua muatan yang teramati terbentuk dalam satuan bilangan bulat dari muatan E. Jadi maksudnya adalah muatan terkuantisasi itu adalah nilai dari muatan itu akan selalu bilangan bulat N itu. Perkalian dari bilangan bulat dikali E. Ini tandanya bisa plus, bisa minus. Tapi si N ini itu hanya 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Jadi tidak ada 0,1, 0,2, 0,3, atau 1,5 gitu. Jadi itu tidak mungkin terjadi gitu. Seperti itu. Kecuali, ada kecualinya. Ada kecuali pada kasus khusus yang tidak akan dibahas di sini gitu. Jadi secara umum muatannya itu akan terkuantisasi atau nilainya selalu bilangan bulat gitu. 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Lalu ada salah satu sifatnya lagi yaitu kekalahan muatan. Jadi jumlah muatan dari dua objek akan tetap dan tidak berubah. Jadi muatan ketika berinteraksi gitu, dia tidak mungkin terjadi salah satu muatannya berubah jadi apa gitu. Jadi contohnya kalau misalkan saya punya partikel lagi, partikel ini muatannya itu adalah plus 1, ketika diinteraksikan dengan muatan yang lain tidak mungkin dia berubah, misalkan muatannya jadi 2 atau jadi 3 atau malah jadi 0 gitu. Itu tidak mungkin terjadi. Jadi muatan nilainya akan selalu sama seperti itu. Nah, untuk video kali ini cukup sekian.